Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Ya, di dalam 1 Timotius 1:6 nomor 16 ternyata ada pengakuan dialah satu-satunya yang tak tersentuh oleh kematian, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tidak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia, baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Ini berbicara mengenai Yesus Tuhannya Karisteng atau berbicara tentang Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi? Jawab. Jujurlah padaku, dia selalu berseru mengatakan Bapa yang ada di surga. Imanmu Jadi yang di Timotius ini yang dimaksud itu adalah Bapanya jujurlah yang di surga. padaku, Coba kan, walau kamu ketakutan, kamu minta jawaban. Ketika orang yang menjawabnya menurut kamu benar, kamu jawab pertanyaan, jangan nangis, jangan curhat, jangan jualan sayur kangkung di sini. Dia satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Pertanyaan saya, itu Yesus atau hakikat yang maha suci lagi maha tinggi? Silakan. Ya, kamu sudah menjawab. Hakikatnya daripada tiga pribadi Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah Allah. Itu Allah. Hakikatnya itu tidak akan bisa mati, tetapi firman menjadi manusia, kemanusiaannya itu yang bisa mati, tapi dia bangkit. Dia menunjukkan bahwa di dalam kemanusiaannya ada keilahiannya, makanya dia bisa bangkit. Itulah yang menunjukkan bahwa di dalam diri Yesus ada fazadahumullahu marada. Sekarang saya tanya, azabun alim. Tuhan yang kamu sembah, apakah itu Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel juga? Karena di dalam kitabmu itu banyak bercerita tentang orang-orang Israel. Sekarang saya tanya, Tuhan yang kamu sembah, apakah itu Tuhannya orang Israel juga? Silakan jawab. Yang saya sembah hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi yang tak terlihat oleh manusia. Apakah itu juga adalah Tuhannya Abraham? Saya tidak mau mengatakan itu juga Tuhannya Abraham. Yang pasti Tuhanku maha suci lagi maha tinggi. Lu mau apa? Oke. Kalau kamu mengatakan Allah itu adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, saya tidak mengatakan itu, Cahyo. Saya tidak mengatakan itu. Yang saya katakan Tuhanku itu maha suci, maha tinggi. Kalau Tuhannya Nabi Abraham mampu menjawab kan karena kamu suci maha tinggi, berarti dia yang menyamakan Tuhanku. Kamu sendiri menuliskan tentang nabi-nabi yang datang dari tanah Yahudi. Terus apa hubungannya denganmu? Apa hubungannya denganmu? Kamu kan Kristen. Tuhanmu dari Yunani, Romawi. Apa hubungannya dengan Yahudi? Emang Yahudi? Kita menuliskan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, dan yang disembah Tuhan kenapa Allah Anda itu tidak sanggup? Kenapa Anda tidak sanggup menunjukkan datanya bahwa 1 Timotius 6 nomor 16 itu adalah Yesus? Kenapa? Kenapa Anda tidak mengaku itu Yesus? Siapa yang bilang itu Yesus? Itu adalah Bapa yang di surga yang dimaksud. Subhanallah. Hakikatnya yang sebagai Allah itu. Kamu kalau tadi bernarasi kan saya dengar baik-baik. Sekarang Akbar. Ketika saya menjawab, coba Anda sudah mengakui itu bukan Yesus kan? Anda sudah mengakui itu bukan Yesus. Betul? Anda sudah mengakui bahwa yang tak tersentuh oleh kematian, yang bersemayam yang dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tidak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia, baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Itu bukan Yesus, betul? Yaitu Bapa. Itu bukan Yesus. Ya, itu Bapanya dan dia itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus. Yohanes itu bukan Yesus. 8:42. Dengar gak? Itu bukan Yesus. Yohanes 8:42 mengatakan itu bukan Yesus dan datang dari Allah. Oke, itu bukan Yesus kan? Itu bukan Yesus. Ya, itu Bapa. Bukan Yesus. Kemanusiaannya yang mati, kemanusiaan Yesus, tetapi Bapa. Enggak, saya tanya bukan kemanusiaan kebidatangan, bukan. Yang saya tanya itu bukan Yesus. Itu Bapa. Itu bukan Yesus. Iya, itu Bapa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Satu Tuhan Kristen sudah kita gugurkan, sahabat-sahabat sekalian. Masya Allah. Tepuk tangan semua yang di bawah. Takbir. Allahu Akbar. Tuhanmu tinggal dua ya.
Tuhanmu tinggal dua, yang satu sudah keciduk bukan Tuhan. Oke, tinggal dua berarti. Yang mana yang kita akan bahas? Burung Hakikatnya adalah merpati. Allah satu, tiga pribadi, Bapa, Firman dan Roh Kudus. Sekarang Yang mana yang pertanyaan kita mau saya, bahas lagi? Bang, Yang Yesus Bang, udah saya gugur. jujur ya, Saudara, belum ada saudara. satu pun muslim yang Yesus bisa menjawab. sudah gugur, tinggal dua. Siapa Tuhan yang kamu Tuhanku sembah? Apakah sama ada dengan Tuhan yang tiga. disembah oleh orang Yahudi? Rupa-rupa bentuknya. Ada manusia, ada roh dan ada burung-burung. Di depan Bang Suma matilah satu, Ini loh, tinggal dua. katanya Tinggal dua. kamu burung, Bang. Saudara, Saya tanya, ini masih satu pertanyaan loh. Masih Saudara, ada beberapa saudara, pertanyaan, saudara. satu pertanyaan. Apakah Saudara, Tuhan yang kamu saudara. sembah itu sama dengan Tuhan yang Saudara. disembah oleh bangsa Israel? Saudara dengarkan Tuh, kamu baik-baik. bingung itu. Silakan Tenangkan, kamu berkoar-koar. tenangkan dirimu, tenangkan Ambil dirimu. pikirkan jawabannya. Tenangkan dirimu. Apakah Bisa di-mute Tuhan yang dulu kamu ini, sembah saudara. sama dengan Tuhan yang disembah oleh orang Jadikan aku Yahudi? moderator, Mak. Jadi akan Di-mute dulu. Nah, dengarkan, saudara. Kamu punya Tuhan tiga, satu sudah gugur dari 1 Timotius 6 Tidak nomor ada, 16. Tuhan kami tidak ada tiga. Itu menurutmu. Tadi Yesus tidak masuk di sini kan? Allah punya Udah. tiga pribadi. Nah, Hakikatnya itu si Allah. pribadi pertama sudah gugur, oke? Enggak. Tidak bangkit, dia bangkit. Alkitab menuliskan dia bangkit. Dirimu. Alkitab menuliskan dia bangkit. Memang dia Tuhanmu pernah tiga mati, tapi dia pribadi. bangkit. Tuhanmu tiga pribadi. Pribadi satu udah keok, nggak bisa masuk Dia ke dalam bangkit. 1 Timotius 1 Dia 6 bangkit. nomor 16. Sekarang Dia nggak sa- kita naik. Yang mana yang kamu pilih nih? Dengan Burung Nabi merpati Muhammad yang mau bangkit. dibahas Dia lagi bangkit. atau Bapak? Yang mana yang Dia mau nggak dibahas? sama dengan nabimu yang nggak pernah bangkit. Dia bangkit. Jangan ke nabiku. Ini bukan berbicara mengenai nabi, ini berbicara mengenai Tuhan. Tuhanmu pribadinya yang adalah manusia udah gugur. Sekarang kita ambil Saya Bapak dulu, bertanya oke? dengan kamu sendiri juga dengan standar yang sama. Tiga Tuhan, pribadinya gugur satu, tinggal dua. Sekarang kita masuk Dia tentang Bapak. bangkit. Itu Yang usah dibahas bangkit, bangkit itu banyak. Yang keluar dari kubur itu banyak. Hei, yang keluar dari kubur itu banyak. Ada belantung, ada vampir, ada zombie, banyak. Ada kuntilanak, banyak keluar dari kubur. Nanti itu sesi kedua. Kita berbicara, saudara, kita sedang berbicara mengenai konsep Tuhan. Satu gugur, pribadinya yang satu gugur, tinggal dua. Tinggal dua. Diam, ya saya tinggal dua ya. Yesus gugur dia. Tinggal dua. Mari kita lihat yang kedua, Wahyu 5 nomor 6. Ini adalah Tuhan Bapa yang kau katakan, ya. Kita lihat apa yang tertuang di sana. Wahyu 5 nomor 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua itu berdiri seekor anak kambing, anak domba, seperti telah digerek, disembeli, bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi. Nah, ini cocok enggak dengan 1 Timotius 6 nomor 16? Aku melihat. Siapa yang melihat ini? Pengarang kitab Wahyu. Konon ceritanya namanya Markus atau alias Yohanes. Karena Markus Yohanes itu adalah oknum yang satu. Sekarang kita lihat 1 Timotius 6 nomor 16 dikatakan seorang pun tidak pernah melihat dia. Berarti yang kau sebut Bapa yang adalah roh itu terlihat oleh pengarang Wahyu gugur lagi. Mama, temanku kasihan, Tuhannya tiga pribadi, dua-duanya gugur di hadapan apologet Islam. Gimana dong? Tuhanmu dikatakan begini, aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua itu berdiri seekor anak kambing, domba, seperti telah disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Theos. Loh, kok roh Theos yang adalah Bapa ini kok bisa dilihat? Berarti bisa nggak dia dilihat ini? Berdasarkan 1 Timotius 6 nomor 16, seorang pun tidak pernah melihat dia. Bapak dilihat. Gugur. Gugur. Tinggal satu, burung merpati. Bapak gugur. Yesus gugur. Burung merpati sekarang. Mari kita bahas Tuhan burung merpati. Ayo. Bisa kita bahas Tuhan burung merpati? Kalau Yesus Tuhan 100%, manusia 100%,
Berarti burung Sudah bisa saya merpati jawab, Roh Bang. Kudus, Kamu ini diskusi 100% bodoh Tuhan, waktu, coba. 100% burung merpati. Kamu ini cukup terkenal loh di kalangan Islam loh. Loh kok jadi nangis ya? Jangan nangis, Bang. Gerunda. Kasih waktu Iya, loh, silakan, coba. silakan. Sebentar, Mas, sebentar. Kita sapa tamu dulu. Bekom, selamat siang Bekom. Kristen Islam. Bekom. Islam bang, Islam. Ada yang mau disampaikan, Bekom? Nggak ada bang, nggak ada. Iya, baik. Nah, dibawa dulu ya, Ya bang ya. saudaraku ya, biar kita naikkan oten ya. Makasih ya. Yuk, lanjut, Guru. Iya. Tadi yang Bapak, yang Saya kamu sebut menjawab, Bapak udah Bang. gugur. Sudah berapa menit kau bang? Saudara, yang Bapak gugur, Pak, Bang ya. Ternyata ada yang melihat. Soal di sini ada hanya mau framing, bukan mau diskusi, bukan mau mengedukasi. Loh, yang Wahyu 5 nomor 6 itu siapa? Ya saya jawab dulu. Ya silakan, silakan, Kamu silakan. bertanya, Oke, kamu oke, oke, terus. silakan. Tenang, tenang, teman-teman semuanya tenang, tenang. Silakan minum kopi Ya. dan teh. Kita biarkan teman kita untuk Saya jawab, berbohong sejenak. saya Silakan. jawab terkait dengan yang di Timotius tadi. Ini perkataan yang sama di Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Sama ya. Dia tidak terhampiri. Itu Bapa ya. Tapi anaklah yang kemudian mengeksegesis, menjelaskan. Silakan. Ya, tetapi anak tunggal Allah Ya. yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Menyatakan Ya, atau karena menjelaskan? Dia datang dari Bapa. Di Yohanes 8 ayat Menyatakan 42 atau dikatakan, menjelaskan? Aku Sama aja. Datang, keluar dan datang dari Allah. Keluar dan datang. Itu sebagai Jadi menurutmu, jawaban. Dengar, jadi menurut sebagai saudara, jawaban. kotoran yang tidak keluar dari terhampiri Anda itu adalah adalah Anda gitu? Bapa itu. Bahaya Tetapi ini. anaknya yang tunggal, dialah Bahaya yang ini, mati. teman. Yang mati itu adalah kemanusiaannya, tubuh manusia. Udah, Tetapi itu dia sudah bangkit pada gugur. hari yang ketiga. Itu sudah gugur tadi, udah gugur kemanusiaan, Nggak usah kemanusiaan udah gugur, menggugurkan. udah gugur, Nggak usah menggugurkan. sudah gugur. Tidak Pribadi berdasar kemanusiaan kamu, tidak sudah berdasar. gugur. Pada Pribadi yang hari roh ketiga bertanduk dia 7 bangkit bermata dari antara 7 orang sudah mati. gugur. Tinggal satu, burung Kemanusiaannya mati. Itulah buktinya bahwa di dalam tubuh Yesus ada keilahiannya karena dia bangkit pada hari yang ketiga. Seperti itu loh bang. Kalau kamu mau tertesat terus silakan. Kalau memang kamu mau tersesat, yang penting saya sudah menyampaikan kebenarannya. Apa ini? Kamu kenapa curhat kok jadi nangis kayak gitu? Sedih kali ku dengar. Siapa yang sedih? Saya yang kasihan nengok kamu. Kamu cukup dikenal banyak loh di Komal. Bukan saudara, Tapi kualitasmu sama sekali tidak ada diskusi saja. Kamu tidak punya etika dalam berdiskusi. Ngerocok terus. Gak mau kasih waktu. Bukan, Bung. Ayo, Bukan. sekarang saya kasih kamu 10 menit untuk bernarasi. Nanti kasih waktu saya 1 terima menit. kasih, terima kasih, baik. Yang pertama, Anda mengakui Kristen punya Tuhan 3 pribadi. Pribadi pertama, di situ jelas dikatakan, dialah satu-satunya yang tidak tersentuh, atanasia, tidak tersentuh oleh kematian. Yesus tersentuh, tidak terlihat oleh manusia. Yesus terlihat. Baginya lah hormat, Yesus tak dihormati. Kuasa yang kekal, Yesus tidak kuasa. Gugur dia, gugur. Pribadi pertama gugur. Pribadi kedua, di dalam Wahyu, karena Anda kan lihat di dalam Yohanes 4 nomor 24. Theos itu adalah roh. Oke? Theos yang Anda katakan Bapa itu adalah roh. Dan di dalam Wahyu 5 nomor 6, Theos yang adalah roh itu bertanduk 7 dan bermata 7 dilihat oleh pengarang di Pulau Patmos. Gugur. Satu kandidat lagi Tuhan Anda itu. Satu kandidat. Apa itu? Burung merpati. Kita lihat di dalam Lukas 3:22 atau Markus 1 nomor 10 atau Matius 3 nomor 16 sampai nomor 17, terang benderang dijelaskan bahwa roh Theos turun ke atas Yesus dalam bentuk burung merpati. Berarti baik Lukas maupun Matius atau juga Markus melihat burung merpati. Dengan kata lain, gugur lagi Tuhan yang ketiga. Pribadi pertama manusia gugur, pribadi kedua roh gugur, pribadi ketiga burung merpati pun gugur. Lalu siapa Tuhanmu? Kalau tiga-tiga pribadi tadi itu adalah gugur, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada umat Islam. Apa kata Allah? Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida.
Mereka orang-orang kafir tidaklah menyembah selain daripada Allah, kecuali hanya menyembah berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang terkutuk. 3 pribadi Tuhanmu dilalap oleh 1 Timotius 6 nomor 16. Tuhanmu tidak lolos uji. Tuhanmu tidak lolos uji. Kalau Tuhanku lolos uji, 1 Timotius 6, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Jelas itu, tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Laisa kamislihi syai', lam yalid wa lam yulad. Jelas itu. Jelas, Tuhan saya lolos. Tuhanmu tiga-tiganya tidak lolos. Yesus manusia, roh bertanda 7 bermata 7 tidak lolos, burung merpati juga tidak lolos. Yang kamu sembah menurut kitab suci saya, iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Kata Paulus, Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas pohon. Al-Quran mengatakan, wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang orang kafir sembah adalah setan yang terkutuk, yang digantung terkutuk. Al-Quran mengatakan itu adalah setan, yang Anda sembah adalah esensi atau hakikat atau makhluk terkutuk. Yesus gugur, Bapa juga gugur, Roh Kudus, burung merpati pun gugur. Maka satu-satunya kandidat, wa iyad'una illa syaitan. Itu saudara, silakan Anda membebaskan diri Anda dari belenggu syaitan. Lanjut. Oke, sekarang saya ya. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa Ya, bentar dulu Las, kita sapa dulu tamu ya, bentar sabar ya. Mr. Bin, selamat siang. Islam Kristen? Selamat siang. Ya, Islam Kristen, Bang. Pengikut Tuan logika. Yang jelas Bang, Islam atau Kristen Bang? Pengikut Tuan logika. Bang Juma mana kelaknatmu? Turun. Nggak jelas. Ya, mohon maaf untuk saudara-saudara Kristen, Islam, Muslim Bahaya. Coba dulu jangan dimulti ya. Kita siapkan untuk oten satu lagi slotnya. Jangan dimulti dulu, saudara-saudara Muslim ya. Lanjut. Oke, baik. Ya, jadi tadi kalau Bang Juma katakan bahwa Yesus mati, itu keliru sekali lah. Kita saja ada hari libur nasional kita kok, hari kenaikan Yesus Kristus. Yang dulunya dikatakan hari kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih yang dulu katanya seperti itu. Dan Alkitab menuliskan dengan jelas pada Matius 28 ayat 6 bahwa Yesus bangkit. Saya bacakan ayat lengkapnya. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Ini malaikat yang berkata, sama seperti yang telah dikatakannya, marilah lihat tempat ia berbaring. Jelas dia bangkit, dan yang mengatakan bangkit ini bukan orang lain. Ini penghuni surga, malaikat langsung yang mengatakannya. Kemudian diperiksa oleh para murid, memang tidak ada yang ditemukan, itu hanya kain kafannya. Jelas dia bangkit dan dia menampakkan diri. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh malaikat bahwa dia bangkit, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan dimulai dari penampakan diri itulah para murid percaya semua omongannya. Sebelum dia mati pun mereka teringat semua perkataannya. Bahkan sebelum dia mati, Yesus sudah mengatakan bahwa dia akan mati tetapi dia akan bangkit. Disitulah awal mula kebangkitan iman Kristen. Karena mereka melihat sendiri orang-orang yang bersama dengan Yesus masa hidupnya, dia benar-benar mati, perkataannya semua benar, tergenapi semua perkataannya. Karena itu, karena mereka melihat langsung, mereka punya keberanian, dan seluruh murid, hampir ya, enggak semua,
Mereka mati martir. Artinya mereka mati dengan kemuliaan. Coba bayangkan coba, Paulus yang tadinya dia adalah seorang Farisi. Dia secara ekonomi dia sangat mapan loh, orang Farisi loh. Dia sangat mapan. Tetapi karena dia khawatir dengan hasutan-hasutan sesama orang Farisi, makanya dia berencana untuk membunuh semua para murid karena dianggap mereka ini adalah penyesat. Tetapi dengan kekayaan yang dimiliki oleh Rasul Paulus, dia mau hidup menderita. Makanya dikatakan dia karena Kristus dia rela loh untuk dikatakan sebagai seorang penyesat, dikatakan dia sebagai orang yang bodoh. Bahkan dia juga mati dengan mengenaskan. Dia bukan mati sebagai seorang penjahat, dan Paulus tidak pernah menjadi seorang penjahat. Kalau penjahat itu dia mencuri, kalau penjahat itu dia membunuh orang yang nggak bersalah. Tetapi Paulus, kalaupun dia mengajar-ngajar para murid bahkan sampai membunuh, karena demi mempertahankan keyahudiannya, dan itu sah-sah saja di dalam hukum mereka. Semua penyesat itu untuk dibunuh. Tetapi pada akhirnya karena dia bertemu langsung dengan Yesus dan dia mengalami mukjizat, dia tadinya buta kemudian bisa melihat, maka dia pun juga menjadi penginjil dan dia diselamatkan. Coba hidup Paulus bagaimana setelah dia menerima Yesus? Tidak ada hidupnya dalam kesenangan. Kalau seorang penipu, pembohong, tidak mungkin dia menderita seperti Paulus. Dia tidak ada kelimpahan harta ketika dia ngikut Yesus. Bahkan untuk makan saja dia sangat susah, tapi dia tidak mau menjadi peminta-minta. Coba, laki-laki kalau memang dia perilakunya tidak baik, yang dikejar di dunia itu hanya ada 3: harta, tahta, dan wanita. Baca Alkitab, tidak ada satupun yang dikejar oleh Paulus terkait dengan harta, tahta, dan wanita. Tidak ada tertulis sedikit pun. Bahkan dia mati mengenaskan, memuliakan. Bahkan dikatakannya, bagiku lebih baik dia mati di dalam Kristus. Suatu keuntungan katanya kalau dia mati dalam Kristus. Itu tertulis. Coba bayangkan betapa bisa seperti itu imannya kalau bukan memang dia sudah merasakan langsung kehadiran daripada Yesus itu sendiri. Jadi saya simpulkan. Tunggu Bang, jadi saya mau menyimpulkan bahwa kalau dikatakan tadi, oke, satu mati, kemanusiaannya Yesus sudah mati lah. Alkitab sendiri menuliskan dia bangkit. Kemudian Roh Kudus juga mati. Bang Zuma, supaya tambah ya kepintaranmu, kecerdasanmu, namanya roh itu tidak bisa mati. Makanya kalau tubuh kita sudah mati, maka yang dihakimi roh kita bisa nggak mati? Nggak bisa. Apalagi Roh Kudus. Makanya malaikat tidak akan bisa diselamatkan kalau mereka jatuh dalam dosa. Karena apa? Malaikat itu dalam bentuk, karena malaikat itu adalah roh. Jadi keliru Anda kalau mengatakan Roh Kudus juga sudah mati. Jadi satupun tidak ada pernyataan Anda tadi yang berdasar. Satupun tidak ada. Terima kasih. Oke, cukup. Ya, baik. Ya, makasih ya. Sebelum ditanggapi sama Gurunda, coba kita sapa dulu nih. Raka, selamat siang.